Dewan Hakim yang terhormat. Dewan Hakim yang terhormat. Sebelumnya, perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri. Karena ini bukan pembenaran. Nama saya Sumara. Seorang perempuan. Seorang TKW. Seorang pembunuh. Dan seorang persakitan. Benar atau salah yang dikatakan menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, biarkan saya berbicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Toh, semua tuduhan terhadap saya memang benar adanya. Segala ancaman hukum, vonis mati, saya terima tanpa pembelaan, banding, atau apalah namanya. Karena bagi saya, kematian adalah kelahiran yang kedua. Saya hebat karena berani mengambil keputusan menjadi seorang babu. Belum tentu semua orang mau mengambil keputusan menjadi manusia di bawah manusia. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, biarkan saya berbicara. Sedari kecil saya tidak berani menongakkan wajah saya, apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup dengan bisikan-bisikan dan tatapan curiga mereka. Semua itu bermula ketika di kelas, di bangku madrasah saya, Pak Kasirin, guru madrasah saya menerangkan pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang keji yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum. Bapaknya si Sumara itu kan PKI. Apa iyo? Iyo. Sekarang di mana? Yo sudah diciduk. Siapa yang bilang bapak saya PKI? Bapak saya bukan orang PKI. Bo, apa benar bapak orang PKI? Kamu tahu dari mana, Dok? Bapakmu itu orang yang lugu. Tapi bencana itu datang ketika bapakmu jadi kusir ado langganannya dan wasto.
tega menyetor gula kepada koperasinya Den Wasto. Tapi tak lama kemudian, bapakmu bilang, tak usahlah lagi kita menyetor gula kepada Den Wasto. Karena Den Wasto sudah diciduk oleh tentara. Dan 2 bulan kemudian, bapakmu ikutan diseret. Begitulah Simbo, Kang Rohim dan Yudhastri tidak pernah lagi melihat Bapak. Dan saya tidak pernah sekalipun melihat wajahnya. Tapi rasanya bayangan Bapak selalu saja mengikuti hidup saya. Selalu saja mengikuti hidup saya, membuat saya takut mendongak, membuat saya kehilangan separuh hidup saya. Semua itu semakin runtuh ketika saya terdepak dari pintu ke pintu mencari pekerjaan. Ketika mencari surat keterangan bersih diri sebagai salah satu syarat untuk mendaftar sebagai PNS. Saya ingat betul kata Pak Lurah waktu itu. Waduh, dodo. Ya saya betul-betul tidak berani memberikan surat yang kau butuhkan itu. Siapa bapakmu itu? Gondolku ini taruhannya. Alah Bapak, di mana kau berada? Aku ingin kau ada dan bungkam mulut orang-orang itu. Kalau benar bapakku bersalah, apa lantas aku, Simbo harus menanggung akibatnya? Dikucilkan, dirampas hak kami, selalu terdepak di negeri sendiri. Suatu hari, saya bekerja dengan seorang juragan beras. Namanya Bu Jurwati. Dari bekerja dengan juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi. Manakala Mas Edi juga menaruh hati kepada saya. Hati saya rasanya melambung tinggi sekali. Namun kemudian jatuh ke jurang yang curam. Saya tidak mungkin membumikan cinta saya dengan Mas Edi. Mas Edi mundur teratur ketika mengetahui sejarah tentang hidup saya. Sebagai seorang tentara, haram jadah hukumnya mencintai istri seperti saya. Akhirnya
Saya memutuskan untuk pergi. Saya ingin lari ke tempat di mana bayangan Bapak tidak dapat lagi mengusir hidup saya. Akhirnya, melalui perantara seorang calon, saya mendaftarkan diri sebagai seorang TKW dengan segala syarat yang harus saya penuhi, dari biaya administrasi di kelurahan, Depnaker, biro tenaga kerja, sampai biaya tetek bengek yang ternyata panjang betul adanya. Jadilah saya Sumara binti Suliman dengan predikat lim tertinggi jadi babu di negeri orang, Cosinus tangan defisian jadi mesin cuci, Archimedes jadi teori metode baju, dikotil monokotil jadi irama Einfeld, dan 13 pulau dari Sabang sampai Merauke yang subur makmur gemilang lenyap jadi wajan penggorengan lidah. Oh, Mana cerita Pak Kasiri, guru madrasah saya tentang pribadi bangsa Indonesia yang adil, luhur, ramah tamah, gotong royong? Mana? Semuanya hanya bisa dibeli dengan uang. Dewan Hakim yang terhormat, saya hanguskan seluruh cinta saya, seluruh kenangan manis pahit ketir masa remaja saya. Saya pikir saya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi Sumara tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah hitam majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa. Gaji saya setahun hilang. Dan bencana itu Dewan Hakim. Dan bencana itu Dewan Hakim. Dan bencana itu Dewan Hakim. Saya diperkosa. Saya diperkosa. Saya diperkosa. Seperti budak yang halal dibinatangkan. Bertahun-tahun saya cuma jadi selipan di negeri sendiri. Kepala saya tidak boleh menyembul di tengah keramaian. Apakah di negeri orang saya masih meletakkan? Tidak, Dewan Hakim, kesadaran itu tiba-tiba muncul. Saya harus menongakkan wajah saya, mengangkat tangan, dan memasukkan mata pisau yang tajam ke jantung hatinya. Majikan itu saya bunuh. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumara. Bagi saya, pengorbanan, penderitaan, semuanya butuh keberanian. Saya siap mati.